Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu, bersilaturahim, walaupun tidak bertemu secara langsung bertatap muka, melainkan secara virtual ataupun secara daring. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa merasakan keimanan di bulan suci dan mulia, yaitu bulan Ramadan ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau, dengan darah, dengan keringat maupun darah beliau, telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, ada banyak hal yang harus kita persiapkan, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian kita juga harus meluruskan niat. Kita juga harus merencanakan kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan, dan masih banyak yang lainnya. Dan juga ketika kita memasuki bulan Ramadan, ada hal yang paling utama yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bersyukur. Bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki bulan Ramadan pada tahun ini. Yang mana mungkin kita tahu tidak sedikit orang yang ketika sebelum memasuki bulan Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang malamnya sudah mengikuti sholat tarawih, kemudian dia pulang tidur dengan berharap besok subuh bisa bangun sahur. Qadarullah, Allah cabut nyawanya sebelum dia bangun sahur. Artinya ketika dia tidur, itu adalah tidur untuk terakhir kalinya dan tidak Allah bangunkan lagi. Nah, jadi ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan suci Ramadan, maka sudah sepatutnya kita bersyukur. Dan cara bersyukur yang paling baik adalah dengan cara memaksimalkan atau mengoptimalkan segala macam potensi kita di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai mentang-mentang di bulan suci Ramadan ini di siang hari kita tidak boleh makan dan minum, itu kita jadikan alasan untuk bermalas-malasan, tidak melakukan apa-apa. Tapi sebaliknya, kita jadikan puasa kita itu sebagai motivasi untuk kita untuk lebih giat lagi dalam beribadah, lebih banyak lagi beribadah, karena kita tahu di bulan suci Ramadan ini segala macam ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, maka jadikan momentum ini untuk sebagai ladang amal ibadah kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beriman, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan dengan keimanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka Allah akan mengampuni segala macam dosa-dosanya yang telah lalu. Selain diperintahkan untuk menahan haus dan lapar di bulan suci Ramadan ini, kita juga dilatih untuk bisa menjadi pribadi yang lebih berakhlak. Lebih tepatnya berakhlak mulia. Apa itu akhlak? Ketika kita membahas akhlak, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah hamba yang dipuji dengan keagungan akhlaknya, dan juga tugas beliau diutus ke bumi, diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda beliau, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya, kata Rasulullah, aku diutus
untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka dari itu ketika kita bicara tentang akhlak, maka tidak ada contoh lain yang patut kita contoh melainkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang akhlak, pengertian akhlak secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan secara istilah, menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Jika perbuatan yang dilakukan baik, maka disebut akhlak mulia atau akhlakul mahmudah. Kemudian sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan perbuatan buruk, maka disebut akhlak tercela atau akhlakul madmumah. Definisi ini memberikan pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan bukan didasari keyakinan dalam jiwa tidak disebut akhlak. Begitu juga hal yang dilakukan tidak secara spontan atau masih dipikir atau dibuat-buat atau settingan, maka itu tidak termasuk akhlak. Jadi secara sederhana bahwa akhlak itu yang dilakukan secara spontan. Misalnya ketika kita melihat teman terjatuh, otomatis kita langsung menolong teman. Nah, itu akhlak kita. Artinya akhlak kita baik. Kita melakukan membantu teman secara spontan tanpa berpikir terlebih dahulu. Sebaliknya, ketika kita melihat ada orang yang kesusahan, lalu kita berpikir menyiapkan kamera, lalu kita membantu dengan sambil direkam dengan niat untuk disebarkan kepada orang lain bahwa saya adalah orang baik. Nah, itu tidak termasuk akhlak karena itu salah satu bentuk settingan. Jadi yang namanya akhlak itu adalah sesuatu yang muncul secara spontan tanpa perlu ada pemikiran sebelumnya atau tanpa dipikir-pikir dulu. Itu yang namanya akhlak. Sehingga yang namanya membentuk akhlak itu tidak mudah. Akhlak itu terbentuk secara kebiasaan. Bagaimana kebiasaan dia sehari-hari, apabila kebiasaannya itu kebiasaan yang baik terus diulang secara terus-menerus, maka akan membentuk sebuah akhlak mulia. Akan tetapi sebaliknya, ketika kesehariannya diisi dengan hal-hal yang buruk, maka akan membentuk akhlak yang buruk atau akhlak tercela atau akhlakul madmumah. Para ulama mengibaratkan seperti teko. Teko itu tidak akan mengeluarkan selain dari isi dari teko itu sendiri. Ketika teko berisi kopi, maka akan keluar dari teko itu adalah kopi. Ketika teko itu berisi air putih, maka akan keluar dari teko itu adalah air putih. Begitu pula manusia. Ketika di otak manusia itu isinya penuh dengan kebaikan, maka yang keluar dari mulutnya, keluar dari perilakunya adalah berupa kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika otak manusia itu penuh dengan keburukan, kejahatan, maka apa yang dikatakannya secara spontan akan keluar hal-hal yang buruk. Apa yang dilakukannya secara spontan akan keluar atau berbuat hal-hal yang buruk juga. Jadi yang dinamakan akhlak tadi adalah sesuatu yang secara spontan, yang terbentuk tidak dengan mudah, melainkan dengan pembiasaan keseharian, sehingga membentuk akhlak-akhlak dari manusia. Bab akhlak dalam syariat Islam itu luas sekali. Jadi tidak hanya akhlak antar sesama manusia, melainkan juga ada akhlak antara hamba dengan Tuhannya atau hamba dengan Rabb-nya. Kemudian ada akhlak manusia dengan manusia yang lain. Juga ada akhlak manusia dengan makhluk hidup lain seperti hewan, seperti tumbuhan. Artinya ketika ada akhlak antara hamba dengan Rabb-nya atau hamba dengan Tuhannya, maka ketika ada seorang manusia yang dia menyembah sesembahan tidak kepada Allah, artinya dia menyembah selain Allah, maka itu adalah seburuk-buruk akhlak kepada Rabb-nya, kepada Tuhan. Karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya,
sebaik-baik akhlak hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala macam perintah dan menjauhi segala macam larangan. Itu sebaik-baik akhlak daripada hamba kepada Rabbnya. Begitu pula akhlak sesama manusia, tidak merugikan, salah satunya tidak merugikan manusia lain, berkata baik, tidak menyakiti hati, dan hal-hal seperti itu lainnya. Artinya yang tidak merugikan manusia lainnya, itu akhlak sesama manusia. Kemudian ada juga akhlak antar sesama makhluk hidup. Jadi tidak hanya sama manusia, bahkan sekalipun kepada hewan, sekalipun kepada tumbuhan yang tidak bisa berjalan, itu manusia mempunyai akhlak. Contohnya akhlak kepada hewan. Contoh akhlak kepada hewan, akhlak mulia kepada hewan adalah tidak bersikap kasar kepada hewan. Misalnya ada kucing lewat, tidak usah ditendang, biar saja kucing itu lewat. Atau ada kucing minta makan, kalau misalnya ada makanan, kita kasih makanan. Kalau tidak punya makanan, tidak usah ditendang, tidak usah disakiti. Itu akhlak kepada hewan. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat kucing yang mungkin kucing jalanan, tidak terurus, wajahnya kotor, badannya bau, kita tidak suka lalu kita tendang. Nah, itu sebuah akhlak tercela kepada hewan. Kemudian akhlak kepada tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan macam-macam. Ada pohon, ada tanaman, ada bunga, segala macam. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, mungkin udah lama sekali, hampir setiap tahun ada kasusnya, yaitu kebakaran hutan. Pembakaran hutan secara sengaja itu salah satu bentuk tidak berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Salah satu bentuk tidak berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih juga perlu berakhlak mulia terhadap tumbuh-tumbuhan. Kalau kita punya tanaman di rumah, salah satu akhlak mulianya menyiram tanaman. Itu salah satu bentuk kebaikan kepada tumbuh-tumbuhan. Jangan sampai kita punya tumbuhan tapi tidak kita siram, kita biarkan mati, kita patah-patah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di jalan yang tidak mengganggu ya. Nah, itu bahkan kepada hewan dan tumbuhan saja ada akhlaknya, apalagi terhadap manusia, apalagi terhadap Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita udara, memberikan kita kehidupan, rezeki, karunia, dan lain-lain. Maka sudah sepatutnya kita berakhlak kepada Tuhan kita. Akhlak yang terbaik itu menyembah dengan sepatutnya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi akhlak tadi tidak hanya sempit hanya sama manusia ya, tapi ada juga akhlak kepada Rabb dan akhlak kepada makhluk yang lainnya, akhlak kepada hewan dan tumbuhan. Kemudian macam-macam akhlak. Ada yang pertama yaitu akhlak terpuji. Yang sudah kita sebutkan tadi banyak contohnya, akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, akhlakul mahmudah, akhlak terpuji, akhlak yang baik. Akhlak ini akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Contohnya meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut, santun, tawakal, dan masih banyak yang lainnya. Seorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari akan menjaga tutur kata dan perbuatannya. Seperti yang dikatakan tadi, manusia itu tidak akan mengeluarkan selain apa yang ada di isi kepalanya. Ketika kepala orang itu penuh dengan kebaikan, maka akan terpancar dari akhlaknya, dari tutur kata yang lembut, yang baik, yang tidak menyakiti orang lain. Kemudian perbuatannya juga perbuatan yang baik, yang tidak menyakiti orang lain. Nah, yang kedua adalah akhlak madmumah atau akhlak tercela. Kebalikan dari akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Yang kedua, akhlak tercela ini atau akhlak madmumah adalah akhlak yang
tidak seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Sekuat mungkin seharusnya seorang muslim tidak mempunyai akhlak tercela ini. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat. Jadi akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena mempunyai mudarat. Mudarat itu artinya keburukan. Keburukan baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Ketika kita berbuat jahat, itu pasti ada mudaratnya, ada keburukan dari perbuatan jahat kita itu, baik kepada orang lain, artinya merugikan orang lain, bisa juga keburukan itu kembali kepada diri kita sendiri, atau merugikan diri kita sendiri. Contoh akhlak yang tidak terpuji yang dapat merugikan orang lain adalah kita memfitnah orang lain. Kita katakan orang itu A misalnya, padahal dia tidak. Kita telah memfitnah orang itu karena kita tidak suka dengan dia, lalu kita fitnah. Itu salah satu bentuk akhlak tercela atau akhlak mazmumah, itu merugikan orang lain. Kemudian juga bisa merugikan diri kita sendiri. Kalau misalnya terbukti orang itu tidak berbuat A, maka kita akan dicap sebagai pembohong. Kita telah memfitnah orang lain, pandangan masyarakat terhadap kita sudah buruk karena kita sudah terbukti memfitnah orang lain dan kita terbukti sebagai seorang pendusta di kalangan masyarakat. Nah, jadi yang namanya akhlak mazmumah atau akhlak tercela itu harus dihindari karena mempunyai pengaruh buruk baik untuk kita maupun untuk orang lain. Contoh akhlakul mazmumah yaitu sifat sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke manfaat akhlakul mahmudah. Di sini yang pertama dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat yang kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bicara tentang dua akhlak yang kita sebutkan tadi, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Rasulullah mengatakan orang yang paling saya cintai, kata Rasulullah, dan orang yang paling dekat denganku ketika di hari kiamat adalah orang yang punya akhlak mulia. Sehingga kita harus memiliki akhlak mulia ketika kita ingin dicintai oleh Rasulullah SAW dan ingin berdekatan dengan Rasulullah ketika hari kiamat nanti. Sebaliknya, Rasulullah sebutkan contoh-contoh akhlak yang tercela yang merupakan orang yang paling Rasulullah benci dan yang paling jauh dari Rasulullah ketika berada di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong, yang mana itu semua adalah bentuk dari akhlak yang tercela. Kemudian yang kedua, dapat memberatkan timbangan di hari kiamat. Kenapa bisa memberatkan timbangan di hari kiamat? Karena dengan berakhlak mulia, dengan akhlak yang terpuji, itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Akhlak terpuji kita, akhlak mulia kita itu akan menjadi ladang pahala. Ketika kita terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, maka itu akan menjadi catatan amal kebaikan yang akan terus-menerus dicatat oleh malaikat karena kita melakukannya juga terus-menerus. Seperti yang disampaikan di awal bahwa yang namanya akhlak itu terbentuk karena kebiasaan. Sehingga kebiasaan-kebiasaan ini harus dilakukan secara terus-menerus supaya membentuk sebuah akhlak, yaitu kalau misalnya kebiasaan baik akan terbentuk akhlak yang mulia. Nah, dengan kebiasaan yang baik yang kita lakukan setiap harinya akan terus menjadi catatan amal kebaikan oleh malaikat pencatat amal kebaikan, sehingga akan memberatkan catatan amal kebaikan kita di hari akhirat kelak. Kemudian ditambah lagi ketika kita melakukan sebuah akhlak yang mulia, sebuah perbuatan baik, sebuah perkataan baik, lalu diikuti oleh orang lain,
menjadi motivasi oleh orang lain untuk berbuat baik, maka selama orang lain itu berbuat baik, orang lain itu berkata baik, itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Sekalipun kita meninggal, orang lain itu masih berbuat baik dan berkata baik karena dia mengikuti kita, maka itu menjadi amal jariah, artinya pahala untuk kita tidak akan terputus walaupun kita udah meninggal dunia. Demikian tadi materi tentang akhlak mulia dan akhlak tercela. Berkenaan dengan bulan puasa, bulan suci Ramadan, maka ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita kembali melatih akhlak mulia kita. Di dalam bulan suci Ramadan, kita dilatih untuk bisa menahan hawa nafsu, yang mana salah satunya di dalam hawa nafsu itu kita bisa menahan amarah kita, yang mungkin sebelumnya kita bersifat agak temperamental atau sedikit-sedikit marah, maka ketika berpuasa kita akan dilatih dengan sifat sabar. Kita akan terbiasa bersabar selama 30 hari berpuasa, maka insya Allah mudah-mudahan dengan niat yang baik akan terbawa atau terbiasa sifat sabar kita, sifat menahan amarah kita akan menjadi sebuah akhlak mulia yang kita miliki ketika kita latih di bulan suci Ramadan. Mungkin juga kita terbiasa berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang tidak baik, akan kita latih di bulan suci Ramadan. Karena walaupun berkata-kata kasar ataupun marah itu sejatinya tidak langsung membatalkan puasa, namun akan mengurangi pahala puasa kita. Maka dari itu kita melatih diri kita untuk bersifat sabar, tidak lagi pemarah, tidak lagi sering berkata-kata kasar atau berkata-kata yang buruk. Kemudian berkaitan dengan bulan Ramadan juga sebagai penutup, bahwa kita mengenal bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran bahwa Syahrul Ramadana, dalam bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, telah diturunkan Al-Quran. Sehingga adalah momentum yang tepat juga untuk kita membiasakan diri lagi dalam membaca Al-Quran. Mungkin yang sehari-hari di luar bulan Ramadan kita sangat jarang sekali membaca Al-Quran, mungkin 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, atau bahkan mungkin cuma 1 tahun 1 kali. Nah, di bulan suci Ramadan ini momentum yang sangat pas sekali untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa minimal 1 kali bisa khatam dalam 1 bulan Ramadan ini. Saya beritahu cara sederhana untuk kita bisa mengkhatamkan Al-Quran secara mudah minimal 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini, yaitu dengan cara menggunakan Quran Madinah. Quran cetakan Madinah itu yang 1 juznya itu ada 10 lembar. 1 juz 10 lembar. Nah, dengan menggunakan Quran itu kita baca atau kita bagi 2 lembar setiap sholat wajib atau sholat fardu. Misalnya setelah sholat subuh kita baca 2 lembar, setelah sholat zuhur 2 lembar lagi, setelah sholat asar 2 lembar, setelah sholat maghrib 2 lembar, setelah sholat isya 2 lembar. Maka akan terkumpul 10 lembar dalam sehari, yang mana kalau kita menggunakan Quran cetakan Madinah itu 10 lembar sama dengan 1 juz. Kita lakukan rutin setiap harinya selama bulan suci Ramadan 30 hari, akan terkumpul 30 juz. Artinya kita dapat mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan suci Ramadan ini minimal 1 juz. Kalau ingin menambah silahkan, dan mudah-mudahan ini akan terbiasa dan akan terbawa nantinya setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Nanti setelah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, Muharram, Safar dan selanjutnya kita lakukan itu terus. Setiap ba'da sholat wajib atau sholat fardu kita baca 2 lembar, sehingga 1 harinya kita dapat membaca 10 lembar Al-Quran. Mudah-mudahan dengan niat yang kuat dan tekad yang kuat kita dapat melaksanakan segala macam amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai terakhir ada tugas untuk materi ini, yaitu meresum di buku tulis, materi apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Kemudian setelah selesai difoto dan nanti dikirimkan melalui Google Classroom atau Google Form yang telah disediakan di Google Classroom. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik ketika keluar dari bulan suci Ramadan ini. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.